Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nursalsabila dari 10 Perhotelan 2. Di sini saya akan menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara, dan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Pada bulan Ramadan tahun 1610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Terjadilah dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah, dan dari situ dimulainya proses turun Al-Quran, kitab suci agama Islam. Sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Jais bin Haritsan tercatat sebagai pemeluk Islam. Yang pertama, sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara lebih terbuka. Sekitar 13 tahun penyebaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai pengenalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang pesat. Adapun di Mekah, pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam, dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Hal ini kemudian diikuti banyak suku yang berdiam di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat pada 6 Juni 630 Masehi pada usia 63 tahun. Selanjutnya, teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara, seperti teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh dan Sultan Samudra Pasai. Dan yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori ini yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 Masehi di Boros, pantai sebelah barat Sumatera. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun. Temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trawulan, Jawa Timur. Selanjutnya, teori Parsia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Dajjajiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tobat, upacara peringati peninggalan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro. Yang ketiga, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, antara lain 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Para pedagangan itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan pusat istana. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, rakyat dengan mudah mengikuti. Setelah memeluk Islam, baik rakyat, biasanya pedagang Nusantara maupun anggota keluarga istana, ikut menyebarkan Islam ke kota-kota pelabuhan dan pesisir yang lain. Selanjutnya, jalur perkawinan. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Perdagangan juga
keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Selanjutnya, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda santri dan berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah tercampur dengan mistis atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam berpikir orang-orang Jawa Hindu, Siwa, dan Buddha. Selanjutnya, saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para ahli. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam, yaitu antara lain Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Banang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Selanjutnya, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuk telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gemelang oleh Sunan Bonang, serta gading, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran agama Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya dengan seni Islam. Jadi sampai di situ dulu penjelasan dari saya terkait proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.